Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita bersama Gus Peti dalam playlist yang kita beri tajuk adalah politik embongan. Oke, semoga semuanya dalam kondisi sehat-sehat selalu, nggih. Eh, kita sudah sama-sama tahu ya, apakah ini akan menjadi the end, akhir dari perjalanan karirnya atau tidak. Coba nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng ya. Kita sudah sama-sama tahu ya bagaimana posisi Ketua MK. Ini banyak berita ya. Eh, dan semua memberitakan ya dari eh, sumber-sumber berita yang tersebar ya. Tajuknya juga macam-macam. Ada yang Ketua MK Anwar Usman diberhentikan, ada yang begitu. Ada yang MK putuskan Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK. Ini penjelasan eh, apa pencalonan Gibran ya. Jadi diberhentikan gitu. Ada lagi menjatuhkan sanksi pemberhentian ya. Terus ada lagi Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK ya. Yang ini terakhir lagi ini copot Anwar Usman sebagai Ketua MK. Jadi banyak berita dan ini sekarang menjadi viral ya, menjadi berita utama yang memang publik menunggu-nunggu. Ya. Publik itu menunggu-nunggu. Karena kita tahu ini bermasalah seperti yang sudah kita diskusikan di seri yang kemarin ya. Seandainya ya MK mengeluarkan keputusan itu, enggak apa-apa. Sekarang dibikin keputusannya, tapi disosialisasikan untuk 5 tahun ke depan. Itu nggak ada penolakan dan publik atau rakyat nggak bertanya-tanya. Tapi yang menjadi aneh begitu diputuskan, diterapkan, kita sudah tahu mesti ini by order. Hanya untuk meluluskan sosok yang kita sama-sama tahu ya, maka undang-undangnya diakal-akalin, dikadalin gitu loh. Lah undang-undang itu dibikin untuk menjadi aturan kita atau untuk kita akal-akalin? Kan sederhana kerangka berpikirnya. Undang-undang itu kita bikin untuk membuat keteraturan kita. Dalam konteks ini adalah keteraturan tata kelola negara. Itu tujuannya. Jadi jangan dibalik bahwa undang-undang itu dibikin untuk nanti kita kadal-kadalin. Pokoknya kita mau apa saja, undang-undangnya dirubah. Kan jadi kacau. Ya. Gue sudah jauh-jauh hari bilang yang menjadi permasalahan sekarang ya, tidak ada sosialisasi. Harusnya disosialisasi dulu. Nggak apa-apa, sekarang di amandemen nggak apa-apa. Ya, tapi disosialisasikan berlakunya nanti tahun depan. Tahun depan itu tahun politik ya, berarti kan 5 tahun ke depan. Baru berlaku. Oke. Bukan seperti sekarang, diputuskan, diberlakukan. Maka melengganglah dia ke KPU untuk mendaftar sebagai cawapres. Kan kacau. Jadi kalau publik bersangka begini begitu, ya jangan salahkan publik. Yang politik dinasti lah, yang tetek bengek lah, sekarang menjadi liar, gitu loh. Karena apa? Di samping keputusan yang nyeleneh itu, ada lagi ikatan kekeluargaan. Maka berubahlah dari Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. Tapi kita berterima kasih masih ada bapak-bapak kita di sana sebagai stakeholder ya, yang punya peran dalam tata kelola negara kita, khususnya aturan-aturan hukum itu ya. Kita berterima kasih kepada Bapak kita Jimli Asidiki ya, dan teman-temannya dan kru-krunya dan anggotanya akhirnya itu diberhentikan. Kalau tidak itu melukai hati rakyat. Hati rakyat itu terluka loh. Dia akan mengatakan, wah mentang-mentang anaknya penguasa enak aja bikin undang-undang dirubah. Lalu kalau kita mana bisa gitu loh. Jadi undang-undang itu apa kalau gitu? Orang undang-undang itu dibikin untuk menjadi peraturan kita, kok tambah dilabrak dengan cara merubah sesuai dengan kebutuhan. Ya kan jadi kacau tata kelola negara kita. Tapi sekali lagi alhamdulillah ya, seperti yang aku bacakan tadi ya, sekarang menjadi sangat viral dan itu yang ditunggu-tunggu ya. Jadi benar-benar sudah kita dapatkan jawabannya ya. Menjatuhkan sanksi pemberhentian. Jadi diberhentikan si
si Anwar Usman ini diberhentikan dari ketua MK. Gitu loh. Sebetulnya nggak perlu harus profesor, doktor, pakar hukum, tetek bengek, nggak. Gunakan hati nurani sajalah. Ya, gunakan hati nurani, kira-kira keputusan yang dia ambil itu benar atau salah. Gitu loh. Kita bukan melarang siapapun ingin menjadi capres, cawapres, silakan saja, tapi kan ada kepantasan gitu. Ya, memangnya nggak ada orang lain apa? Biar seharusnya dia itu biar meniti karir dulu, menunjukkan prestasinya. Ya, sebagai kepala daerah itu bagus, pemikirannya brilian, sukses. Nah, baru nanti naik satu tingkat. Jangan mau lompat kodok. Mau jadi cawapres, nabrak undang-undang, itu yang jadi masalah. Ya, untungnya saja masih ada Prof. Jimli bersama teman-teman yang lain ya, krunya itu ya, sahabat-sahabatnya membantu itu kan sidang itu gimana, kita ucapkan terima kasih lah ya. Kalau enggak itu bubar semua itu. Bubar semua ya. Kenapa? Kalau sudah hukum itu dilanggar, bagaimanapun tetap dikatakan pelanggaran hukum loh itu. Nanti orang akan menuntut sama. Kalau gitu kita nggak usah taat hukum aja lah. Gitu. Karena apa? Lah itu begitu dilanggar juga, diubah lagi hukumnya. Gitu. Nah, jadi kan tidak memberikan edukasi yang baik kepada rakyat supaya taat hukum. Karena hukum bisa diatur, disetel-setel. Mau nada tinggi, nada rendah, mau mayor, mau minor, tinggal setel aja. Gimana maunya gitu. Ya kan nggak boleh begitu. Nah sekarang kita sudah tahu keputusannya seperti itu. Yang jadi masalah nih ya, setelah diputuskan seperti itu berarti kan itu produk hukumnya juga bermasalah. Kalau keputusannya bermasalah, keputusan tentang produk hukum itu bermasalah sampai adanya pemecatan, coba lu pikirlah, berarti produk hukumnya itu bermasalah nggak? Ya jelas bermasalah lah. Orang itu linier kok. Ya, produk hukum yang dilahirkan oleh keputusan hukum yang salah, ya kalau nggak salah kan kagak diberhentikan. Itu seharusnya gugur juga. Jadi untuk mereka-mereka yang menjadi katakanlah combe lah, katakanlah tim sukses lah, katakanlah apalah itu yang pro terhadap capres, cawapres yang ini, jangan lagi berpikir untuk mempertahankan cawapresnya. Gitu loh. Cari yang lain supaya kita memberikan edukasi hukum yang bagus kepada rakyat. Lah kalau belum berkuasa, undang-undang sudah dirubah saenake udele dhewe. Orang akan berpikir bagaimana nanti kalau berkuasa dia. Kan gue sudah bilang, publik itu punya caranya sendiri dan nggak boleh dihalang-halangi ketika dia berprasangka seperti itu. Karena prasangkanya juga bukan tanpa dasar. Orang akan berpikir, belum berkuasa saja sudah mengobrak-abrik undang-undang, apalagi nanti berkuasa. Kan ngeri itu. Ya. Makanya untuk Anda-anda yang pro kubu itu berpikirlah waras, berpikir cerdas. Ayo kita berikan edukasi kepada rakyat ini. Cari cawapres yang lain. Karena ya itu linier. Kalau saja ya keputusan itu diambil dengan cara yang salah, maka produk dari keputusan itu juga salah. Itu nggak usah dipertahankan, sudah biar dia kembali ya tugasnya sebagai kepala daerah, dia membina dulu karirnya di sana bagus, nanti sudah waktunya sesuai dengan hukum dan dia punya prestasi maju, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan seperti kita tebang pisang ya. Pisang sudah ditebang dipaksa untuk mateng. Akhirnya apa? Dikarbit. Beda, Bos. You makan buah yang memang itu masak pohon dengan buah karbitan, beda, Bos. Beda. Makanya jangan goblok lah ya. Buah saja itu rasanya antara yang original masak pohon dan yang karbitan yang ada rekayasa di dalamnya itu rasanya beda kok.
Kenapa kita tidak belajar dari itu? Begitu juga sebuah pemimpin yang dikarbit itu jelas tidak punya kapasitas. Jangan, itu juga sebetulnya tidak mendidik dua-duanya itu. Tidak mendidik rakyat, karena rakyat akan berbuat jahat juga. Alah, undang-undang apa? Orang itu aja yang di atas saja melanggar kok, apalagi kita. Terus begitu. Lah kalau kita sudah nggak taat terhadap undang-undang dalam berbangsa bernegara, mau jadi apa bangsa ini? Begitu juga kita tidak memberikan pendidikan kepada yang diuntungkan oleh undang-undang yang dirubah itu. Apa? Dia tidak punya semangat fighting. Tidak menjadi fighter, bahwa semua itu harus ada proses. Bukan main karbitan simsalabim abrakadabra. Karena pas fasilitas anak babe gitu. Terus mau jadi ini, mau jadi itu, saya naik udele dewe. Gitu. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Prof. Jimli Ashidik itu bagus banget lah. Kita berterima kasih kepada beliau dan kru-krunya itu ya, dan teman-temannya ya. Bagus banget. Itu mengedukasi kita. Mengedukasi kita sebagai rakyat, mengedukasi juga terhadap personal yang diuntungkan oleh amandemen itu. Artinya apa? Sudahlah kembali ya, kembali ke daerah ya. Tunjukkan prestasimu dulu sambil menunggu waktu. Kan life begin at 40. Kan kalau dia sekarang 35 untuk ke 40 kan ya periode ini masa nggak betah sih nahan 5 tahun. Kan 5 tahun tuh kita electionnya kan 5 tahun. Berarti kalau 35 5 tahun ke depan 40 pas sudah. Nah, nanti di sana kita boleh secara undang-undang dia nggak melanggar, silakan. Nah, nanti prestasinya apa itu menjadi rekam jejak yang bisa menjadi acuan para pemilih ya untuk memilih dia atau tidak. Ah, itu baru cakep gitu loh. Jangan sekarang dipaksakan dikarbet undang-undangnya yang diobrak-abrik supaya bisa maju, kan kacau ya. Jadi untuk teman-teman ya yang khususnya tim suksesnya lah, yang pro lah, yang blok sana lah gampangnya begitu. Jangan lagi membangun opini ya untuk mempertahankan cawapres yang ada, karena dia hasil dari produk hukum yang salah, maka dia juga produk salah dong. Sudah jelas seperti itu ya. Jadi ngapain lagi untuk dipertahankan, itu tidak mendidik. Apakah demokrasi kita akan mundur sekian langkah ke belakang? Nggak bisa. Salah satu pilar demokrasi itu adalah tegaknya hukum. Lah kalau kabeh sak karepe dhewe amburadul dan ini ya pelajaran juga bagi yang lain. Janganlah mengambil keputusan seperti itu. Itu menyakiti hati rakyat. Artinya yang bisa begitu kan hanya orang-orang yang punya hubungan kepada kekuasaan. Ya rakyat-rakyat seperti kami-kami yang nggak punya kekuasaan, apa bisa menempuh jalur tol seperti itu? Mau masuk gerbang tol aja sudah ditolak. Kan tidak bisa. Padahal kita sama-sama anak bangsa, sama-sama punya hak yang sama. Kan begitu demokrasi. Bukan, oh ini anak pejabat nih, ini kasih jalan tol nih, ini. Oh ini rakyat biasa, kere lagi ini. Enggak. Kan jadinya begitu. Orang jadi, wah, kok begini ya? Nggak bisa ya. Demokrasi itu ya harus didukung oleh tegaknya hukum. Kalau hukum sudah bisa dipermainkan, amblas itu demokrasi. Ngapain lagi kita berdemokrasi kalau gitu? Ya, dia akan masuk ke hal-hal yang jadinya nanti ya bisa-bisa apokrif, ya, hipokrit bisa-bisa menjadi siapa lu siapa gue, ya, gue berkuasa. Kalau sudah ngomong gue berkuasa itu kan hipokrit tuh, pengkhianatan terhadap demokrasi. Nggak boleh begitu. Demokrasi itu asasnya egaliter. Ya, siapapun punya kesempatan yang sama. Untuk meraih kesempatan itu ikut aturan-aturan hukum yang sudah ada. Jangan merubah aturan hukum supaya dia bisa masuk ke sana, itu ngawur itu namanya, ya. Nah, sekarang tugas-tugas daripada kawan-kawan yang ada di kubu itu ya sudah nggak usah lagi mempertahankan
cawapres yang sekarang, carikan cawapres siapa yang itu tidak bermasalah. Gitu loh. Jadi mainnya yang bagus gitu loh. Ya carikan cawapres yang tidak bermasalah. Sebetulnya gue ada satu nama tapi ya enggak, gue nggak mau bilang, gue bukan penasehat politiknya. Ya, hanya gue memberikan advice ya. Ayo keputusan yang sudah diputuskan Pak Jimli ini kita dukung bareng ya, dan itu kan memandangnya linear ya, bahwa dia itu bisa menjadi cawapres itu hasil dari produk hukum yang salah. Ya. Dibuktikan dari apa? Yang melahirkan produk juga salah kok, akhirnya diberhentikan kok. Berarti kan produk hukumnya juga salah. Ya orang salah kok dipertahankan. Nggak usah lagi berbelit-belit, berargumentasi, berdebat ini itu. Udah. Nggak. Ya, cari siapa penggantinya yang tidak bermasalah untuk mewakili capresnya. Itu mungkin kajian kita kali ini ya, dan kita cukup bergembira ya masih ada yang peduli terhadap bagaimana penegakan hukum di sini ya, sehingga diberi sanksi ya. Jadi jangan lagi ini seperti ini. Tidak memungkinkan lagi membatalkan Gibran. Kenapa nggak mungkin? Orang merubah undang-undang aja mungkin, kok ini membatalkan Gibran kok tidak mungkin. Mbok yang ngomong gini, tidak mungkin membatalkan undang-undang dari usia 40 menjadi 35 gitu loh. Itu baru fair kalau kamu ngomong tidak mungkin. Nggak ada yang tidak mungkin, semua mungkin. Dan selama untuk kebaikan negeri kita tercinta ini, Indonesia ini, semua harus kita mungkinkan. Dengan satu tujuan, menjadi lebih baiknya negeri kita ini. Ya, jadi ojo berpolitik sak karepe dewe aja gitu. Oke, sampai di sini dulu dan sampai ketemu lagi kita dalam politik embongan berikutnya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.